nanti setelah set out akan memulai pertandingan dari rotasi belakang. Sementara kita lihat Salas, Yana Sherban akan kembali menjadi 2 outside hitter yang akan diturunkan di awal untuk Pertamina Enduro. Sementara kita melihat ini dia bagaimana line up yang dimiliki ternyata oleh Livin Mandiri. Kembali ada Gabriela Rompis yang akan menjadi setter utama dari tim Livin dan diturunkan oleh Coach Danai. Sementara itu Selomita akan menempati posisi oposit. Sementara itu Ana Yelisha dan juga Ceda Aktas akan bermain di posisi outside hitter. Ya, ini mungkin satu evaluasi yang coba dilakukan oleh Livin sehingga Ana Yelisha yang di 2 laga Pontianak bermain sebagai oposit kali ini akan bermain di posisi outside hitter untuk bisa membantu receive dari Livin Mandiri bersama dengan Ceda Aktas. Kita akan tunggu dengan evaluasi yang sudah dilakukan oleh Coach Danai dan juga perubahan yang dilakukan apakah akan berbuah hasil yang cukup positif. Karena kalau kita bandingkan dengan line up sebelumnya biasanya Naisha yang bermain di posisi outside hitter, sementara itu Ana Yelisha ini bermain di posisi oposit. 2 laga 2 kekalahan, tentu harus ada evaluasi dari Livin Mandiri untuk bisa terus bersaing menuju ke babak Final Four. Tapi lagi-lagi pilihan dengan Gabriela Rompis ini juga menjadi pilihan yang cukup menarik. Di bench kita lihat ada nomor 23 Dian Pratiwi yang juga tersedia di bangku cadangan dari Livin Mandiri. Ya, Gabriela Rompis adalah salah satu setter muda. Usianya bahkan masih 14 tahun. Usia dari Gabriela Maya Indri Rompis. Dan dari 3 pertandingan artinya untuk Gabriela Rompis 2 diantaranya selalu dimainkan sejak awal oleh Coach Danai. Pertandingan kali ini akan segera berlangsung. Ceda Aktas akan melakukan serve. Ya, satu serve tadi sudah dilakukan oleh Ceda Aktas. Memulai laga di set yang pertama. Ya, masih bisa dikejar tadi oleh Gabriela Rompis. Satu free ball. Ya, masih bisa dikembalikan tadi oleh Selo. Oh, satu blok tadi berhasil dilakukan oleh Mira Suci. Tapi di kali kedua serangan dari Pertamina Enduro tembus kali ini. Double block yang coba dilakukan oleh Ana Yelisha dan juga Maya ataupun Mira Suci. Ya, poin pertama bisa didapatkan oleh Pertamina Enduro dari Yana Sherban tadi. Kembali kali ini serve akan dilakukan oleh Tisha. Ya, serangan dari Selo masih bisa diredam. Mega dan satu cross pike yang berhasil. Poin berikutnya didapatkan oleh Pertamina Enduro. 2-0 unggul atas Livin Mandiri. Ya, menembus tadi 2 blok yang coba dilakukan oleh Ana Yelisha dan juga Mira Suci. Tisha kembali sudah lakukan dari sebuah serve. Yang bertugas kali ini menjadi libero receive adalah Indah Guretno. Terbaca kali ini. Satu upaya dari Ana Yelisha berhasil dibaca dan menjadi block point untuk Pertamina Enduro. 3-0. Ya, keunggulan kali ini dimiliki oleh Pertamina Enduro. Satu cross pike yang akhirnya berhasil dari Ana Yelisha. Poin pertama untuk Livin Mandiri. 1-3. Ya, akhirnya berhasil ya. Dan kita lihat Nur Laili yang bertugas juga menjadi libero defense. Tapi kita akan lihat apakah juga bertugas menjadi libero receive atau Dita Aziza yang akan jalankan tugas tersebut. Mira Suci kali ini akan lakukan serve. Ya, betul, ternyata Dita Aziza bertugas sebagai libero receive, sementara Nur Laili akan bertugas sebagai libero defense. Dan satu monster block. Poin yang kembali berhasil didapatkan oleh Livin Mandiri. 2-3. Konsistensi blok itu yang sangat dibutuhkan oleh Livin Mandiri. Ingat pada kiprah mereka sebelum laga ini, block point yang mereka dapatkan cukup rendah. Kembali Mira Suci.
yang dimiliki oleh Pertamina Enduro 4-2. Dan pelan-pelan Megawati walaupun dia sempat menurun setelah mengalami cedera lutut di final Kovo ya, pelan-pelan dia sudah mampu untuk mengembalikan performa terbaiknya, dan itu sudah dia tunjukkan sebetulnya ketika tampil di SEA Games Thailand lalu. Ya, dan justru kali ini menjadi sebuah tag error. Ya, walaupun tadi satu effort ya coba dilakukan oleh Gabriel Rompis menjangkau bola yang begitu tinggi. Ya betul, memang sudah cukup sulit bagi Gabriel Rompis untuk memberikan umpan yang matang. Yana Sherban 5-2. Ya, satu upaya quick dari Yola masih bisa digagalkan, dan Salas mendapatkan poin. Kembali beruntun dimiliki oleh Pertamina Enduro. Keputusan yang sangat baik dari Wilma Salas. Dia menghadapi situasi head to head bisa dibilang dengan Shalomita, dan bola masih condong ke daerah Livin jelas, dan itu membuat dia mudah untuk melakukan penempatan. Yana Sherban kembali sudah lakukan dari sebuah serve. Ya, dan kembali bagaimana peran ya dari Ana Bielisa ini juga begitu penting untuk Livin. Kembali ada tag point yang bisa dihasilkan. Karena Bielitsa ini boleh dibilang selama karirnya di Eropa dia hampir tidak pernah membela tim papan atas ya, seperti mungkin kalau di Italia dia membela tim seperti Valle Foglia, lalu kalau di Rumania ada Targo Viste walaupun itu tim bagus, tapi dia di Eropa reputasinya tidak terlalu baik. Tapi itu tidak berarti apa-apa karena Ana Bielitsa terbukti dia tetap jadi pemain yang sangat bagus dan cukup disegani di Eropa. Ya, Wilma Salas kembali menambah keunggulan yang dimiliki oleh Pertamina Enduro, menembus dari double block dari Gabriel Rompis dan juga Yola Juliana. Nah, ini yang harus dilakukan oleh Wilma Salas, tidak bermain terlalu boros. Asih Titi. Ya, kali ini juga bermain sejak awal setelah di pertandingan menghadapi PLN yang memainkan laga dari bangku cadangan. Reball, ada kesempatan attack yang dimiliki oleh Livin Mandiri. Ya, satu jangkit tadi yang berhasil dieksekusi oleh Yola Juliana. Dan dia bisa memanfaatkan tangan dari pemain Jakarta Pertamina Enduro yaitu Wilma Salas. Terlihat jelas punya jangkauan yang begitu tinggi. Ana Bielisa kali ini akan lakukan serve. Ya, bermain di posisi outside hitter kali ini Ana, dengan menempatkan Selo di posisi oposit. Oh, satu error dilakukan oleh Ana Bielisa, tapi kali ini posisi outside hitternya ditempel dengan oposit ya, dengan Selo, agar pada akhirnya ketika di belakang bisa bertukar. Jadi Selo yang menjaga di posisi 6, sementara Ana tadi yang coba menyerang dari posisi 1. Tapi ada kesalahan membuat poin ke-8 didapatkan oleh Pertamina Enduro. Servis nyerang Silu jelas ya. Technical time out kali ini sudah berakhir. Ya, serve kali ini akan dilakukan oleh Mega. Dan satu service ace. Ya, dan kita lihat Selo juga walaupun ditempatkan di posisi oposit ya, coba melakukan receive. Dan kita lihat bagaimana kualitas jump serve dari Megawati Hangestri yang begitu mematikan.
Time out kali ini akan coba diambil oleh Coach Danai melihat ketertinggalan yang semakin besar dari Livin. Sebelahnya Retnos ini Selo ya. Komunikasi lagi ya. Aku. Ya komunikasinya dibagusin lagi. Relax lagi, fokus lagi satu persatu ya. Sabar lagi upgrade. Udah bagus lagi, sabar lagi. Ya, time out sudah berakhir. Diharapkan agar tampil lebih rileks para pemain dari Livin. Ya, satu kue kali ini berhasil dari Yola Juliana. Dan pengalaman yang dimiliki oleh Juliana, terus tentu dia tahu ya bola seperti apa yang harus dipukul, dan kita melihat bagaimana tangan dari Risa Megarianti itu bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Yola Juliana. Ya, luar biasa kalau kita lihat bagaimana Gabriela Rompis ya, dengan usia 14 tahun jadi setter utama di salah satu tim di Proliga dan bahkan menjadi setter utamanya ini di tim yang juga punya ambisi besar dengan mendatangkan banyak para pemain potensial. Ya, ini juga membuktikan kalau pembinaan di O2C ini berjalan dengan sangat baik. Bukan cuma Gabriela Rompis sebetulnya. Ada pemain yang usianya masih di bawah 15 tapi sudah punya jam terbang bahkan di voli divisi utama, itu Arimbi. Ya, poin tadi kembali dapatkan oleh Pertamina Enduro. Wilma Salas sudah lakukan serve. Ya, masih bisa direndam dari Ceda. Begitu pula dengan upaya yang coba dilakukan oleh Mega. Ya, Ana Bielisha juga masih bisa digagalkan. One handing yang cukup baik tadi dari Selo. Dan penempatan yang cukup baik tadi dilakukan oleh Ceda atas yang gagal untuk bisa diangkat dengan sempurna oleh Wilma Salas. Ya, dan salah satu problem dari Wilma Salas ini juga ada di defense ya. Ini juga sangat terlihat di seluruh liga voli yang dia ikuti, dimana kerap kali ketika lawan melakukan serangan atau melakukan servis, bola diarahkan ke Wilma Salas. Ya, jump serve tadi dilepaskan oleh Gabriela Rompis. Ya, Dik yang cukup baik dari Zahwa. Tidak ada serangan. Ya, dan bola pertamanya agak mepet tadi. Ya. Sehingga Tisha tidak ada pilihan selain mencoba melakukan dump, tapi justru bolanya nyangkut tadi di net ataupun sudah dibaca ya oleh Ceda. Ya betul, sudah dicegat memang oleh Ceda atas yang juga memiliki jangkauan sangat baik. Ya, kembali jump serve yang gagal. Ya, ini satu hal yang masih cukup banyak ya dilakukan oleh Gabriela Rompis adalah kesalahan serve yang masih menyangkut di net. Ya, tapi setidaknya kita bisa melihat ya bagaimana ada seorang setter putri yang juga seorang jump server seperti Gabriela Rompis. Ini tentu saja menunjukkan kalau pembinaan di O2C ini sudah mengarah ke voli modern juga. Risa Mega. Ya, satu serangan yang sukses dari Ceda atas. Ya, menyerang dari posisi 2 karena ruang rotasi sedang menempatkan Ceda di posisi tersebut sehingga tidak perlu repot-repot bertukar posisi dengan oposit yang ada di posisi 4. Ya, ini adalah pemain yang mengawali karirnya di Vakif Bank nih pada musim 2011-2012. Tapi setelah itu dia tidak dipakai di tim utama Vakif Bank. Ya, cross pike yang juga cukup baik dari Yana Sherban. Ya, tambahan amunisi yang didatangkan oleh Pertamina Enduro di pertengahan musim lalu. Dan hasilnya Pertamina Enduro berhasil meraih gelar juara. Apalagi di Final Four mereka mendatangkan Jordan Thompson. Ya, betul, menjadi peran yang sangat besar ya dari Yana Sherman untuk membantu kesuksesan Pertamina Enduro menjadi juara. Ya, Tisha juga sudah ke belakang. Ya, upaya quick dari Asititi. Dan penempatan bola yang cukup baik karena kita lihat tadi cover coba dilakukan ya, kita lihat oleh Tisha dengan agak maju ke depan, tapi ternyata bola diarahkan ke posisi 1 di belakang. Ya betul, ternyata long tip yang dilakukan oleh
Ana Bjelica, yang tentu saja di posisi 1 tidak ada pemain yang bisa melakukan dik. Mira Suci. Satu serve yang gagal. Ya, ini yang harus dihindari dulu oleh Livin ya, apalagi mereka dalam kondisi tertinggal. Tentu serve-nya harus bisa lebih aman untuk bisa diseberangkan. Betul sekali. Karena jika kesalahan serve terus mereka lakukan, pastinya itu membuat mereka sulit untuk mendekati perolehan poin dari Pertamina Enduro. Ya, apalagi belum banyak kita lihat bagaimana serve ini diarahkan kepada Wilma Salas. Iya, betul sekali. Karena Salas ini di laga menghadapi PLN terus diincar untuk menerima bola pertama. Ribol, kesempatan serangan dimiliki oleh Livin Mandiri. Selo. Ya, dan berhasil tadi eksekusi serangan dari Selomita. Ya, bahkan kalau untuk Rompis ini Selo aja hitungannya udah senior. Betul. Padahal Selo masih junior. Iya. Masih ada di under 21 dan ini kita lihat bagaimana bola yang deflect itu menyulitkan Megawati untuk bisa menerima bola pertama tadi. Yang dilakukan ya, walaupun lagi-lagi karena kita juga tidak di venue ya, kita tidak melihat langsung. Oh, Shakira ternyata masuk. Betul, main yang dibina oleh Barata Muda ya. Ya, sepertinya ada rotasi setelah wasit karena Kadek juga masuk ke lapangan ya, dan justru bola menyeberang tadi di luar dari kedua antena ketika upaya menyeberangkan bola coba dilakukan oleh Kadek Diva. Ya, satu nama dari sekian banyak skuad musim lalu yang dipertahankan. Karena cukup banyak ya perombakan dilakukan oleh Livin Mandiri di musim ini. Ya, Kadek sendiri akhirnya masih bisa bertahan di Livin dan tidak bergabung dengan rombongan Wahana ke BJB karena memang sudah keluar dari Wahana. Betul sekali. Dan sudah menjadi anggota TNI. Nah, di under 21 sayang sekali di pertengahan kejuaraan dia mengalami cedera ya. Ya, gagal. Kita lihat dikembalikan. Bola kedua justru semakin jauh tadi. Risa Mega mulai mendekat kali ini. Livin Mandiri dengan poin yang kembali mereka dapatkan dari serangan dilepaskan oleh Ana Bjelica. Jadi pukulan silang yang memang menjadi salah satu signature dari Ana Bjelica.